Sangat bersyukur bisa ada di Jakarta. Saya dengan Fania kemarin tiba balik di Jakarta. Hirup udara Jakarta kita senangnya minta ampun. Minta ampun karena betul-betul berbeda. Kalau udah dari kecil hirup udara Indonesia mau polusi atau enggak pokoknya enak aja pokoknya ya. Di Singapura agak kurang polusi. Ya, jadi agak berbeda. Saya orangnya lebih suka yang chaotic, agak kacau gitu ya. Kalau terlalu mulus, agak sulit. Tapi bersyukur aja, saya dengan Fania baik-baik, sehat. Kita juga bersyukur lihat Tuhan juga bekerja di jemaat Singapura. Tolong terus doakan. Kita hampir setiap 2 hari, 3 hari ada saja orang Indonesia yang datang. Jadi kita berasa Singapura, rasa Indonesia. Itu enaknya. Dan bersyukur, thank you untuk semua saudara-saudari yang datang. Memberikan dukungan yang senantiasa ada di sana dan terus doakan. Kita bersyukur melihat kerja Tuhan. Amin. Bulan ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa makin seperti gambaran Tuhan. Itu adalah tema kita sepanjang 1 tahun ini. Saya berharap ini bulan kedua, kalau kamu lihat kiri kanan, makin mirip Tuhan mestinya. Betul nggak? Coba lihat kiri kanan, makin mirip Tuhan nggak? Ada yang tersipu-sipu, lihat aja, malu gitu ya. Karena ini kita sepanjang 1 tahun nih, kita mau membangun jemaat, satu sama lain di sini makin mirip Tuhan, amin. Jangan makin mirip hantu, itu udah kebalik, oke. Jadi khususnya kita doakan bulan Februari kita belajar sama-sama dari buku Kejadian. Kita sudah belajar bagaimana di buku Kejadian, dari awal sendiri Tuhan ciptakan kita sesuai dengan gambarannya, jadi nggak ini kebetulan. Jadi kalau kita diciptakan sesuai dengan gambarannya, pasti kita maunya cari Tuhan, mau seperti Tuhan. Itu naturalnya kita. Seperti kalau kita di sini diciptakan untuk hirup udara. Ya kalau kita ditaruh ke dalam air ya megap kita. Karena itu bukan nature kita. Betul ya? Jadi kita harus bisa percaya, jangan mau ditipu iblis bahwa kamu itu anak haram. Anak kurang ajar. Jangan kita seperti itu. Kita harus tahu kita diciptakan gambaran Tuhan. Nah saya tahu along the way, mungkin ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Karena kita nggak ada yang sempurna. Sejak jatuh dalam dosa, waduh manusia itu udah arahnya kemana-mana deh. Termasuk buku Kejadian kita lihat, Adam Hawa aja keluarga pertama, anaknya udah bunuhan gitu. Ya, jadi kita udah tahu bahwa ketika manusia jatuh di Kejadian 3, wah kacau balau lah. Tapi kembali Tuhan terus berkarya, nggak pernah habis-habisnya. Tuhan bahkan panggil orang yang nggak kenal dia yang namanya Abram. Dan Tuhan pakai dia untuk bisa menjadi bapa segala bangsa dan melalui Abram kita bisa melihat karakter dari Tuhan. Walaupun dia dulunya nggak seperti itu. Kita belajar dari Isa, kita belajar dari Yakub. Dan hari ini kita akan selesaikan 14 pasal terakhir. Saya dikasih 14 pasal untuk khotbah 40-45 menit. Jadi hari ini harus cepat sekali. Oke? Enggak, kita hanya ambil apa aja, idenya saja ya. Yang sangat menarik tentang Yusuf, kita tahu bahwa 14 pasal ini, artinya seperti seperempat dari buku Kejadian, ini hanya didedikasikan kepada seseorang yang namanya Yusuf. Lain-lainnya nggak ada. Karakter baik Abram, baik itu Isa, Yakub yang diberi begitu banyak tempat untuk dibicarakan. Pertanyaannya mengapa? Apakah karena Yusuf lebih hebat dari Abram? Tidak. Ini bukan untuk membandingkan satu dengan lainnya. Tapi ada sesuatu maksud Tuhan. Mengapa dalam 36 pasal yang pertama itu mengcover ribuan tahun. Dan tiba-tiba di dalam 14 pasal hanya untuk Yusuf aja. Cover hanya 22 tahun. Ada sesuatu. Dan hari ini judul pelajaran saya adalah But God. Nggak muncul ya? Nggak tahu kenapa nggak muncul. Nah muncul akhirnya. But God. Nah kenapa pilih judul begitu? Ya suka-suka saya. But God. Tetapi Tuhan. Karena ini kalau saya lihat berkali-kali ini muncul di dalam hidup Yusuf. Apa yang terjadi sama dia ya?
Ini banyak dari kita yang nggak ngalamin. Tetapi Tuhan membuat akhir cerita, the whole story dari hidup Yusuf begitu luar biasa. Kenapa? Ya karena Tuhan. Saya katakan ini karena sering sekali kita di sini kehilangan impian yang Tuhan berikan kepada kita. Yusuf punya impian, tapi dia nggak pernah kompromi dengan impian dia. Nggak pernah dia apapun terjadi dalam hidup dia, akhirnya membuat dia jadi hilang impian itu. Saya lihat ruangan ini, saya nggak tahu berapa persen dalam ruangan ini yang masih punya God-sized dream. Kenapa orang bisa kehilangan impian yang Tuhan berikan kepada mereka dalam hidup mereka? Karena ada banyak hal terjadi dalam hidup, tantangan. Akhirnya yang kita bicarakan adalah, tetapi saya, but me, memang gua nggak mampu, gua nggak bisa. Tetapi, but my circumstances, tapi keadaan saya nggak memungkinkan. But my past, tetapi masa lalu saya membuat saya seperti hari ini. Skema saya banyak, makanya gua hari ini begini. But my parents, keluarga saya, orang tua saya seperti ini. But my job, but, tetapi bukan but God, tapi but yang lainnya. Saya menemukan diri saya sendiri. Pada saat ketika saya mulai menghadapi tantangan dalam hidup saya masih ingat, saya mulai bicara, tapi situasinya begini. Dan ini sangat membantu karena Tuhan membukakan mata hati saya untuk mempelajari buku Kejadian. Nah, waktu saya lihat buku Kejadian, ada hal yang sangat menarik. Makanya saya cari judul hari ini. Karena waktu itu yang Tuhan membawa saya melihat, tetapi Tuhan. Bukan tetapi karena keadaan ini. Tetapi Harlem, bukan. Tetapi Tuhan. Saya berharap pada akhir ini, hari ini, setiap kita di sini bisa menuliskan kembali apa God-sized dream yang Tuhan punya untuk setiap kita di sini. Saya lihat anak kecil, kalau kita tanya, impian kamu apa? Mau jadi pilot. Minggu depan, mau jadi dokter. Minggu depan, mau jadi apa? Mau jadi penyanyi. Seperti Coldplay. Ngerti ya maksudnya? Ada anak zaman sekarang bisa begitu. Seperti Ed Sheeran. Di Singapura saya tanya anak-anak muda mau jadi, oke, Ed Sheeran. Tapi mereka berani bicara impiannya. Tapi kalau kita mulai bicara sama orang yang sudah mulai berusia, seperti sebagian dari kita di sini, masih muda, masih keren. Cenderungnya, apa impiannya? Ya bisa lewat sehari aja udah syukur. Gitu impiannya. Sedih ya. Sedangkan saya percaya bahwa kita seberapapun usia kita, we still need to have God-sized dream. Dan kita hanya bisa punya God-sized dream kalau kita ngerti namanya but God. Tapi kalau kita kehilangan perspektif itu, kita sangat gampang akhirnya jadi membiarkan lingkungan apapun yang terjadi yang mendefinisikan kita. Yang sangat menarik sekali tentang Yusuf. Yusuf ini menggambarkan Yesus secara sempurna. Jadi bisa bayangkan ya, Yesus kan baru kemudian di perjanjian baru dituliskan itu ya. Jadi kamu bisa bayangkan bahwa kehidupan Yusuf kan orang nggak tahu. Tapi hari ini kita punya satu benefit, keuntungan, di mana kalau kita lihat hidup Yusuf, kita bisa bilang, gila, ini Yesus banget ini. Ini Yesus banget ini. Ini Yesus banget ini. Ini Yesus banget ini. Hari ini kita bisa lihat seperti itu. Dan ini luar biasanya Tuhan Roh Kudus. Bagaimana dia bisa memakai Musa, menuliskan buku Kejadian, bahkan ketika Yesus sendiri belum ada. Makanya saya percaya ini digerakkan Roh Kudus. Ini bukan buku yang dikarang orang sembarangan. Bahwa Tuhan menggerakkan, membuat manusia mengerti. Kalau lu belajar hidup Yusuf, you can see Jesus all the way. Nah ini membawa kita jadi bisa lihat, berarti kehidupan Yusuf dengan Yesus 11-12 dong. Iya.
Makanya kalau kita mau belajar untuk bisa seperti Kristus, gambaran Kristus, maka sangat bagus kita bisa belajar sama-sama dari hidup Yusuf. Saya go through ini masih banyak kamu bisa katakan, tapi ada 8 hal yang saya bisa lihat. Saya akan cepat saja supaya kita bisa lihat. Contoh dimulai dari Kejadian 37. Dia dikasihi bapak dia. Anak favorit ini. Sama Yesus juga dikasihi bapaknya. Sangat banget dikasihi. Tapi bukannya dikasihi bapaknya, dia dibenci saudaranya juga. Begitu juga Yesus dibenci saudaranya, nggak suka. Bukan hanya itu, dia dijual. 20 shekel perak. Yesus juga dijual. Saya tanya kita di sini, berapa banyak orang yang dijual di sini? Yesus banget ini. Dituduh secara tidak adil. Yesus juga dituduh secara tidak adil. Apa yang dia alami? Jauh dah kita. Menderita di antara 2 orang. Kita tahu di Kejadian 40, dia dimasukkan di penjara karena istri Potifar. Masuk di sana, ada juru minum, ada juga juru roti. 2 orang. Satunya akhirnya dibebaskan. Baru naik, satunya digantung. Yesus juga ada 2 orang. Satu orangnya selamat, satunya lagi tidak. Bapaknya udah kira dia mati. Tiba-tiba kok hidup. Sama juga dengan Yesus. Mati, tapi kok bangkit. Diberikan kuasa atas segalanya. Ini bukan hanya hal kecil, ini segalanya. Yesus juga memiliki itu. Orang-orang menyembah dia. Berapa banyak sih dari kita di sini disembah? Ini serius, bro. Kamu bukan Firaun, tapi kamu disembah. Yesus juga. Bahkan kita tahu barang siapapun yang hidup hari ini, baik mau mengaku Yesus Tuhan, Juru Selamat atau tidak, pada akhirnya, satu hari semuanya akan menyembah. Jadi kita bisa lihat kemiripan itu. Dan saya sangat semangat dengan Yusuf. Dia punya impian yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Ini bukan kebetulan Tuhan berikan impian itu. Tapi apapun terjadi dalam hidup dia, dia tidak pernah diskaunkan atau turunin impian itu. Terlepas dari apapun yang terjadi. Saya berharap kita semua di sini hari ini, kamu harus mengerti panggilan Tuhan untuk kamu. Kamu tahu bahwa kamu nggak kebetulan. Kamu harus bisa tahu bahwa God has a purpose in your life. God has a calling in your life. Dan kita nggak bisa hidup kita hari ini cuman ikut arus, cuman datang ke gereja, ngaku diri Kristen, tapi nggak jelas what is God's dream for you, what is God's size dream for you. Ambil waktu, jangan sia-siakan hari ini. Kalau memang Tuhan hari ini bekerja, menegur hati kamu di sini, tuliskan itu. Setiap tahun saya ambil waktu untuk tuliskan what is God's dream for me. Supaya jangan lari dari jalur itu. Apapun kita hadapi, tetap kita harus bisa lihat God's dream. Nah, untuk kita bisa mengerti, membahas ini, saya mau bisa menjelaskan kepada kita yang namanya the providence of God. Providence of God itu di mana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja secara aktif dan Tuhan itu nggak mati, dia itu hidup. Cara menjelaskannya, karena kita di sini bukan teolog, saya mau coba jelaskan seringan mungkin supaya kita ngerti. Karena kalau kita dengar providence, doktrin providence apa? Saya mau kita bisa simpel begini. Bayangkan tangan Tuhan bekerja, tapi ada tangan Tuhan yang visible, yang kelihatan, kayak ini kelihatan. Itu yang namanya mujizat atau miracle. Ketika Tuhan lagi bekerja dan kelihatan, itu kita sebut mujizat. Dan manusia, karena kita di sini suka lihat apa yang kelihatan, kita cuma excited kebanyakan akan mujizat. Karena itu visible. Seseorang sakit, tiba-tiba sembuh. Seseorang begini, tiba-tiba berubah. Kita tahu ini orang kurang aja, tiba-tiba, kita bilang mujizat. Karena kelihatan.
Nah, tangan Tuhan yang nggak kelihatan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Itulah yang disebut the providence of God. Di mana is invisible, nggak kelihatan. Tapi bukan berarti Tuhan nggak kerja. Tuhan bekerja dan sedang bekerja dan akan bekerja dan akan terus-menerus bekerja. Cuma bedanya kamu nggak lihat. That is what is called the providence of God. Nah, saya mau ambil ekstrim, pandangan ekstrim dulu yang harus kita buang. Pandangan ekstrim yang pertama akan providence of God adalah, ini fatal sekali. Dan saya sedih kalau saya lihat orang ambil pandangan ini. Di mana dikatakan, oh ya saya percaya Tuhan berkarya, saya percaya Tuhan bekerja. Ya, dan dia betul-betul anggap Tuhan yang bekerja. Dan dia ini kayak orang nggak punya pilihan bebas. Nggak punya free will. Saya ketemu dengan orang, saya lihat keluarganya udah berantakan, saya bilang, ini kamu harus bisa kamu perlu berdoa, kamu perlu lakukan sesuatu untuk keluarga kamu. Dia bilang, nah. Saya bilang, kenapa? Saya percaya Tuhan. Saya bilang, terus, ya mungkin saya bukan orang yang dipanggil. Dari mana kamu tahu? Saya percaya the providence of God. Saya percaya kedaulatan Tuhan, the sovereignty of God. Dan saya percaya Tuhan bekerja. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan bekerja. Kalau enggak, ya enggak. Seberapa saya berusaha, ya enggak ada gunanya. Ini fatal sekali kalau kamu ambil ekstrim pandangan ini. Ada satu pandangan lagi, ini adalah pasif. Yaitu Tuhan ciptakan dunia ini, dia percaya Tuhan ada. Tapi habis Tuhan ciptakan, terus Tuhan tidur. Sampai nanti hari penghakiman, Yesus muncul lagi Tuhan. Dan selama di dalam proses itu, ya pasif. Dan itu sangat tergantung kepada, gua percaya Tuhan bekerja. Karena itu, ya tapi Tuhan lagi istirahat. Jadi gua yang harus berusaha. Ini bahaya ekstrim ini. Providence yang akan kita belajar sama-sama, yang kita lihat di dalam Alkitab. Providence yang dimaksudkan adalah betul, Tuhan bekerja. Walaupun tangannya nggak kelihatan, tapi dia bekerja, dia tidak absen, dia aktif, dia proaktif, dia sudah punya rancangan sebelum bahkan dunia semua yang tercipta. Dia sudah punya rancangan, dia bahkan sudah tahu kamu akan ada. Dia terus bekerja melalui itu. Tapi sekarang dengan kita, dia mau partneran. Dan dia tetap berikan kita free will, kehendak bebas. Tapi dia sudah kasih rancangan dia. Dia sudah tahu, untuk Harlem ini panggilannya. Ini adalah karunia, talenta saya berikan ini. Nah, Harlemnya punya free will. Error ke sana. Tuhan kerja. Tidak dengan cara manipulasi. Tapi dia mengatur. Siapa yang akan ketemu dengan orang itu? Siapa yang kemudian akan bantu dia? Dia atur, dia aktif bekerja untuk bisa bawa saya kembali ke jalan yang benar. Tapi saya punya free will, tapi dia terus bekerja. Itu yang namanya the providence of God, tapi kita nggak lihat tangannya bekerja. Salah satu contohnya adalah saya dulu pacaran dengan seseorang. Saya sudah pikir, she love me, I love her. Sudah pasti punya, tiba-tiba putus, kena talak 3, pum, dia putusin saya. Pingsan saya pingsan, saya baca surat ini saya pingsan. Itu pertama kali saya ngerti namanya pingsan. Lagi baca tiba-tiba gelap aja. Saya sudah pikir apa, keluarga saya kan broken family, papa mama cerai, saya ya nggak ada lah apa. Waktu itu saya pelayanan, aktif. Tapi kan nggak kelihatan tangan Tuhan visible bekerja. Ini nggak kelihatan. Saya nggak bisa mengerti saat itu. Tiba-tiba ketemu Fania. Kamu ngerti siapa Fania itu? Ketemu dia. Gila, Tuhan luar biasa sekali Tuhan berikan Fania. Saya mengerti kenapa dia putuskan saya. Karena tangan Tuhan bekerja. Amin. Tapi nggak kelihatan. Waktu itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Saya bahkan doanya kalau bisa yang kelihatan. Kalau bisa Tuhan butakan dia, tiba-tiba Tuhan campakkan pacar dia dan ambil saya. Kamu ngerti ya? Tapi nggak terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan mati dan Tuhan nggak kerja. Tuhan bekerja. Dan saya punya will saya sendiri. Tuhan bekerja. Saya lihat kembali hari ini, saya bilang gila. God, you're amazing. Dan kamu tahu nggak? Bukan hanya terjadi pada soal pacaran. Soal keselamatan saya. Saya menjadi murid Tuhan. Bagaimana seseorang yang tidak kenal Tuhan Yesus, dibesarkan dari keluarga Buddha, enggak mencari Tuhan,
Kok bisa tiba-tiba melalui perceraian itu mama saya mulai ke gereja, mulai pergi ke gereja, mulai saya ikut pelayanan pergi ke sana. Tapi kemudian saya mulai merasa hampa dalam pelayanan saya. Tiba-tiba kenapa saya doa Tuhan bawa saya bisa kenal murid Tuhan. Nggak ada yang namanya kebetulan itu di sana. That is God's providence. Tapi nggak langsung kelihatan, it's invisible. Tapi kamu tahu nggak? Melalui itu saya punya trust, kepercayaan kepada Tuhan. Confidence saya kepada Tuhan bertumbuh. Dan saya di dalam menghadapi apapun tantangan, membantu saya bisa punya comfort. Bisa punya peace. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan. Many things I don't understand. And I don't care. Dan saya nggak perlu harus tahu semuanya. Selama saya tahu Tuhan, it's a God of providence. That's enough bagi saya. Amin. Saya berharap kalau kamu ngerti itu, kamu tidak pernah mau nurunin impiannya Tuhan untuk kamu. Seperti ini kebetulan-kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Kamu jadi brother sister di saya. Nggak ada yang kebetulan. Amen. Jelas semua di sini. Tapi jangan karena nggak kelihatan. Kamu cuma excited yang mujizat. Makanya saya lihat semua orang cuma maunya yang kelihatan. Banyak yang nggak kelihatan. Banyak iman kita dibangun oleh yang tak kelihatan. Makanya dibilang, kamu hidup karena apa? Karena apa yang kamu lihat atau karena yang nggak kelihatan? You live by faith, not by sight. Bahkan buku Roma bilang, iman muncul dari pendengaran akan firman. Saya bersyukur bahwa iman timbul dari pendengaran. Kalau iman timbul daripada yang dilihat, kacau dunia ini. Tapi banyak orang hari ini cari apa yang bisa dilihat. Yang dengar dia nggak mau. Nggak bisa. Iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya sukalah kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita pelajari, kita dengar. Jangan cuma sibuk lihat kelihatan baru kita semangat. Saya semangat dengan namanya testimoni. Saya semangat dengan cerita-cerita orang yang inilah mujizat-mujizat. Amin. Tapi membuat orang jadi cuma mau lihat the visible hand of God. Tapi enggak mengerti dan tidak mau menunggu dengan sabar akan invisible hand of God. Hari ini kita akan lihat the invisible hand of God. Jadi jangan cuma baca buku Yusuf, kamu pikir hidupnya mujizat-mujizat. Ini tangan Tuhan bekerja yang enggak kelihatan, yang luar biasa. Amen. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ini kalau kayak gini, udah sering dalam hidup dia. Ini makanan sehari-hari. Kamu lihat begini, ada orang gini udah kata, ini ada yang sengaja ditulis no lagi. Marah nggak kamu? Tapi ini terjadi pada Yusuf. Jadi ada dua ujian. Yang kita akan belajar dari buku Kejadian di sini. Di mana Yusuf mengalami namanya ujian penolakan. The test of rejection. Berapa banyak dari kita di sini sudah lewat ujian penolakan? Saya lihat ada orang yang punya impian tinggi untuk Tuhan. Mau bisa dipakai Tuhan, memuridkan orang, memberi impact sama orang. Ditolak sekali sama temannya, ditolak lagi. Dia coba ngundang lagi, coba berusaha ditolak. Tolak 10 kali dia bilang, kayaknya bukan nasib gua untuk jadi murid. Kenapa? Ditolak 10 kali. 10 kali tolak, udah gak lewat ujian penolakan. Udah itu langsung impiannya. Impiannya dari penginjil sudah jadi turun, jadi pengedar. Baru ditolak. Ada yang ditolak sama keluarga. Dia jadi murid Tuhan semangat. Pulang ke rumah. Wah, kurang bijak ya, terlalu semangat kan. Zeal without knowledge. Wah, mama, itu tidak benar, tidak semangat. Ditolak keluarga. Baru tolak seminggu, 2 minggu, mulai lemah dia. Mulai ambil gitar. Apakah memang aku harus jadi murid Tuhan? Ujian kedua adalah ujian pencobaan. It's a test of trials. It's a test of temptation. Lewat enggak? Nah saya lihat ya, saya ketemu kebanyakan orang ini, 2 tes ini kita nggak punya waktu untuk bicara tes yang lain ya. Ini 2 tes ini gagal. Impiannya,
Bahkan dalam ruangan ini saya lihat ada murid Tuhan yang perlu punya impian luar biasa. Hari ini ketemu. Masa orang dunia lebih punya impian dari kita? Tapi Yusuf tidak pernah drop seinci pun daripada impian yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, tolong mengerti ya, bahwa impian ini dari Tuhan. Nah, cara bagaimana Yusuf sampaikan kepada keluarganya, saudaranya, itu tidak benar. Jangan belajar Yusuf, gue belajar kok gitu, mulai besok datang kepada aku, Tuhan punya impian buat aku. Kamu semua menyembah aku. Jangan begitu, oke? Karena terlepas dari kita lihat gambaran Yesus sangat nyata dalam hidup Yusuf, Yusuf juga punya kelemahan. Kalau kamu baca di buku Kejadian 37 ayat 3, bahkan dia suka jelekkan saudara-saudaranya. Dia datang bicara sama Bapak, Bapak tahu nggak? Jahat itu. Bapak tahu nggak? Jahat itu. Ya gimana saudaranya nggak benci dia? Jangan kamu pulang ikut, gua mau ikut Yusuf. Bilang, itu ya, saudara gua kurang bagus itu. Jangan, itu kurang bagusnya dia. Oke? Jadi dia ada kelemahan. Tapi selain itu dia juga ada, dia kurang sensitif. Dia punya impian dari Tuhan. Habis itu dia datang, duduk semuanya. Udah tahu dia anak favorit. Kamu tahu nggak background dia kenapa dia anak favorit? Kenapa? Tahu nggak? Taunya dari mana? Kenapa? Karena backgroundnya udah ada dysfunctionality-nya. Bagaimana Isa dengan anaknya sendiri? Istrinya Isa, si Rebeka, suka si Yakub. Si ini suka si Esau. Bayangkan favoritism terjadi dalam keluarga. Akhirnya sudah mulai. Nah, Yakub begitu. Udah itu dia suka dengan si Rakel. Suka sama Rakel, dia kerja 7 tahun. Kerja 7 tahun dapatnya Lea. Kaget dia tengah malam. Ih, kok lain ini. Gua kerja 7 tahun untuk Rakel. Lihat kok beda. Lea. Nah, Alkitab bilang ini weak eyes. Terjemahan hari ini artinya jelek. Itu maksudnya. Ngerti nggak Tania? Tapi Alkitab rohani harus bilang weak eyes gitu sebenarnya. Terjemahan hari ini yang lebih kasar, jelek. Udah gitu aja. Ngerti ya maksudnya? Akhirnya dia harus kerja 7 tahun lagi. Akhirnya dia dapat si Rakel. Wah, udah akhirnya bisa dapat Rakel. Tapi anak dia 10 yang pertama dari Lea terus. Lea sangat produktif. Rahel tidak. Makanya jangan kamu anggap ringan, anggap enteng, anggap rendah orang-orang yang kurang begitu indah. Karena indah aja itu sangat tergantung siapa yang menciptakan. Amin. Nah, 10 anak, Lea. Begitu dari Rahel muncul, Rahel punya 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Gimana dia gak favoritism? Karena dia sudah tua. Kembali dysfunctionality-nya terjadi. Dan dia sendiri dari orang tuanya yang favoritism, dia pun favoritism. Kenapa? Karena yang lain gak dikasih jubah. Jubah dia lain, special design. Zaman dulu kalau orang bisa punya jubah sampai ke ujung itu hebat sekali. Jubah dia di sini tangannya sampai ujung. Ininya pun sampai ke ujung. Ujung sininya. Tumitnya. Itu jarang sekali, bukan hanya itu, ada warna. Kamu tahu zaman dulu untuk bikin jubah berwarna itu mahal dan tidak mungkin. Ini kan bukannya orang yang ini dan anak yang lain kenapa nggak dikasih? Dan problemnya Yusuf, dia pakai tiap hari di rumah. Saudaranya dari sana dia lewat. Gimana makin gak benci, ngerti gak? Nah ini jangan dicontohin, ini problem ini Yusuf ini di sini. Oke, bukan hanya itu lagi, dia ceritakan impiannya. Dia bilang impiannya ada tuayan, ada tuayan, udah tuan dikumpulkan. Tahu nggak? Ini semuanya tunduk pada dia. Udahlah, udah cukup cerita itu. Habis itu dia tambah lagi, bukan hanya ini gila nih dia nih. Dia bilang, lu tahu nggak? Gua mimpi. Itu matahari, bulan, dan 11 bintang. Sujud menyembah. Nah kenapa harus 11? Kan saudaranya hitung. Itu siapa? Kita yang 11 ya. Ini kan. Ini tidak sensitif. Nah jadi ada hal yang get into trouble karena his own problem. Terlepas dari itu. Impian dia tetap God-sized dream.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi kadang-kadang Tuhan kasih kita impian yang tinggi, tapi karena kita sendiri kurang bijak, seperti saya dulu, baru jadi murid, datang langsung ke orang tua, oh tahu nggak, saya bukain ayat, ini zeal without knowledge, goblok artinya. Ngerti nggak maksudnya? Gimana orang tua bisa tertarik? Saya bilang, ini jalan, ini dosa, nggak benar. Saya lihat balik, saya malu, ngerti nggak? So, mari kita belajar apa hal praktikal yang dilakukan sehingga kok bisa Yusuf itu kok bisa tetap punya God-sized dream. Dan saya bilang kuncinya adalah dia pegang yang namanya but God. Tetapi Tuhan. Yang pertama, di Kejadian 39 ayat 1, ini ayat simple practical aja. Lihat ini ayat di sini. Dia udah dibawa karena dia dijual oleh saudaranya ke kaum Ismail atau Midian. Udah itu dari sana ada seseorang, orang posisi tinggi di Mesir. Di bawah dari Firaun yang namanya Potifar. Dia belilah itu sebagai budak. Lihat ceritanya. Tetapi Tuhan, nah ini saya suka, but God. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini satu hal yang luar biasa tentang Yusuf, terlepas dari kurang bijaknya dia. Dia adalah orang yang tetap remain faithful. Dari anak favorit sampai sekarang jadi budak. Kamu lihat tidak pernah ada negatifnya Yusuf. Kalau kamu lihat Abraham adalah, masa sih nggak ngaku ini istri kamu, kebangetan kamu Abraham. Kalau ini nggak ada, komplain aja nggak pernah ada. Karena dia remain faithful di sana. Dan Tuhan buat dia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Dan tentu waktu saya bicara tentang pekerjaan berhasil, ini bukan bicara tentang kamu bandingkan dengan definisi sukses dengan orang dunia. Kadang-kadang kita lihat ini, oh kita mau seperti orang itu, mau seperti orang dunia. Enggak, sukses bagi Tuhan itu adalah menjadi sebagaimana Tuhan desain kamu. Dan kalau memang kamu harus dikasih Tuhan kerjaan itu, ya kamu lakukannya dengan sebaik mungkin. Seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Itu adalah sukses. Kamu tahu sukses apa budak? Kalau kamu pakai definisi dunia, sukses apa budak? Bukan itu. Tapi apapun tugas, apapun tanggung jawab diberikan, dia akan selesaikan. Dia bukanlah orang yang tukang bikin excuse. Dia bukanlah orang yang tukang komplain. Dia bukanlah orang yang tukang menunda-nunda, procrastinator. Dia bukanlah orang yang cepat nyerah. A quitter, quit, I quit. Dikit-dikit ngambek, gua quit. Dan dia bukan juga orang yang suka blame orang lain. Kamu lihat dia nggak pernah dia blame siapapun. Dia nggak ada bilang, saudara gua ya. Karena itu, lihat gua hari ini, gua banyak skema. Karena dia nggak ngerti, but God, tetapi Tuhan. Jangan tetapi saudaraku, tetapi Tuhan. Dan itulah yang membuat dia remain faithful. Bukan hanya di sana. Dia tinggal di rumah tuannya. Gila, budak nggak? Budak bisa tinggal di rumah tuan lain. Bukan hanya itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Orang luar aja, kamu tahu nggak, tuan sama budak nggak akan diperhatikan, tapi tuannya bisa notice something di dalam Yusuf. Ada something different tentang dia. Sampai tuannya favorit dia. Banyak orang bilang, gua difavoritin oleh keluarga gua. Tapi di kantor nggak difavoritin. Kenapa? Yusuf favorit, ya itulah dysfunctionality bapaknya. Tapi kamu bahkan bisa jadi favorit di tempat kerja kamu. Budak paling favorit. Berarti ada something yang dia lakukan benar. Karena dia remain faithful di sana. Lihat di sana. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Bayangkan, sertifikat rumah pun dikasih. Siapa kamu di sini kasih sertifikat rumah sama pembantu? Ini luar biasa ini. Udah itu, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ini orang gak kenal Tuhan, tapi dia kena getahnya. Diberkati karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini saya sangat percaya.
Saya sangat percaya orang benar taruh dia di dalam lingkungan yang parah gimana pun. Orang itu akhirnya bisa lihat Tuhan. Bahkan orang itu bisa diberkati karena kamu. Karena Alkitab bilang sangat jelas, karena Yusuf. Nah sekarang saya mau tanya, kamu ada ditaruh dalam satu tempat. Itu memberkati orang atau mengutuk orang? Kamu ada di salah satu tempat karena kamu hidup orang jadi makin susah, keluarga orang makin susah, atau kamu di sana keluarga orang jadi makin diberkati. Kamu ada di dalam jemaat ini, kamu ada di sini, kamu datang ini berkat atau kamu sedot berkat. Kamu datang ke sini, kamu datang untuk siap stir up orang, kasih energi ke orang, atau kamu adalah energi vampire. Ayo energi empire atau kamu energi vampire? Saya berharap kita datang ke sini dalam ruangan ini, kita datang lebih awal, kita kasih energi ke orang. Hey bro, ada orang duduk seperti di kursinya udah ada nomor tempel untuk dia. Dan gak bisa gerak sampai sebagian selesai. Nyanyi pun mulut gak bisa buka. Tapi nonton konser Coldplay. Saya lihat di Singapura orang nonton konser Coldplay berapa jam sebelumnya udah datang. Belum muncul si Chris Martin. Oh! Gila. Energinya berarti ada. Tapi saya mau tanya, energi kita kan banyak sekali. Terutama fans Manchester United. Energi kamu banyak, kamu di sini kamu gimana? Ada kasih nggak? Walaupun Manchester United kalah, tidak ada urusannya. Tetap kita harus semangat. Dan bahkan kita dukung Liverpool untuk juara. Ngerti nggak? Kita dukung Arsenal untuk juara. Ngerti nggak maksudnya di sini? Itu poin sampingan untuk pendukung bola. Jadi saya belajar hidup Yusuf. Dia remain faithful karena dia percaya. Who is in him is greater than what is around him. Dia sangat percaya siapa yang ada bersama gua. Yang hidup di dalam saya. Tuhan yang bersama saya. Itu lebih besar daripada keadaan saya, situasi sekeliling saya. Lihat perspektif ini dengan benar. Kalau kamu remain faithful sama Tuhan, kamu adalah orang yang punya perspektif yang jelas setiap kali. Bahwa masalahnya ada. Dan jangan kamu bilang gak ada masalah. Masalah ada. Tapi masalah itu jadi kecil karena kamu lihat who is in you. The Holy Spirit yang tinggal dalam kamu is much greater daripada what is around you. Ini sangat penting sekali. That's why Yusuf bisa tetap kuat. Tidak komplain dan tidak pernah drop impian dia. Karena dia tahu, but God. Dia nggak bilang, but my situation. But my surrounding. Dia bilang, but God. Tuhan ada sama dia. Hal yang kedua adalah, dia realize the cost. Dia tahu harga yang harus dibayar kalau dia melakukan A, B, atau C. Dia adalah orang yang betul-betul hitung harga dengan benar. Bukan artinya dia orang kikir. Bukan. Dia adalah orang yang tahu persis dalam hidupnya. Apa yang namanya bersyukur sama Tuhan. Ini adalah orang yang count his blessing every day. Dia tahu persis bahwa apa yang dia miliki walaupun dia budak. Tapi apa yang dia miliki itu gila. Itu dari Tuhan banget. Saya bacakan di sini. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makannya sendiri. Gila nggak Potifar? Gak usah pusing yang lain. Cuman makanan disediakan depannya. Cuman itu aja urusan dia. Saking percayanya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Dan elok parasnya. Kamu lihat ini, kamu mau kayak dia atau apa? Karena ini ada harga yang harus dibayar. Kalau orang sudah elok parasnya, manis lagi sikapnya. Siapa di sini yang elok rupa dan manis sikapnya? Siapa di sini? Siapa? Ada banyak kok yang ganteng-ganteng di sini kok tiba-tiba jadi diam. Orang kita di depan cermin kita ini suka kita senyum sendiri. Saya lihat orang ya sekarang kan zaman orang selfie ya. Lihat orang kalau selfie suka ini Ini ada paket. Kalau kamu gini, kalau kamu nggak begitu elok rupanya,
Jangan terlalu kecewa dulu, oke? Karena godaannya pun lebih sedikit. Kalau kamu nggak begitu elok rupanya, nggak apa-apa. Itu kan dari Tuhan. Amen, praise God, God's providence. Tapi setidaknya manis lah sikapmu. Ngerti nggak? Nah, ada orang rupanya elok, tapi sikapnya nggak manis. Kamu mau yang mana? Saya mau dua-duanya, bro. Oke, kamu harus siap godaannya. Godaannya bagaimana? Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Apakah persis suaranya istri Potifar gitu? Enggak, saya karang-karang aja sendiri. Oke. Enggak persis seperti itu, tapi menurut saya gambar enggak mungkin dia, marilah tidur dengan aku, bah. Enggak begitu. Saya yakin enggak begitu. Saya lebih yakin bicara, marilah tidur dengan aku. Ngerti nggak maksud di sini? Saya baca ayat berikutnya nggak ada dibilang, dan Yusuf agak mau iya, agak nggak ada. Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dia langsung sebutkan tanggung jawab dia. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Langsung dia ceritakan apa semua otoritas, semua berkat, semua kepercayaan diberikan kepada dia. Dia nggak ambil ringan. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Gila nggak tuannya? Di rumah tuannya sendiri, tuannya pun tidak lebih besar kuasa. Dia lihat ini sebagai honor. Sebagai hal yang sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Dan dia bilang, dan tiada yang tidak diserahkan padaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Cuman kamu aja dia nggak serahkan. Dia count the cost. Dan ini sangat penting, kenapa dia kok bisa hidup benar sesuai seturut kehendak Tuhan. Karena dia tahu persis, saya lihat orang yang gampang bisa jatuh karena dia tidak tahu apa yang dia miliki di dalam hidup dia. Saya mau bicara kepada suami di sini, kamu tahu Tuhan kasih kamu istri, Tuhan kasih kamu anak. Kamu harus ambil ini and count your blessing dan tahu this is so priceless. Dan jangan kamu gadaikan hanya karena itu. Saya lihat banyak orang take their family for granted. You cannot take your family for granted. This is so priceless. Makanya dia realize the benefit, dia realize the cost of that. Dia tidak mau kehilangan itu. Berapa banyak saya lihat orang yang kehilangan kehormatan di rumah tangga. Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan apa? Stupid. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia nggak mau kehilangan Tuhan. Bukan hanya soal tanggung jawab, benefit dia dapat. Dia nggak mau kehilangan Tuhannya. Tapi gila ini istri Potifar. Kalau kamu mau belajar ketekunan, ini. Asal jangan salah insight, oke? Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisi yang bersetubuh dengan dia. Saya mau bicara ini sangat penting. Kamu harus tolak, bahkan kamu harus decide sebelum bahkan kesempatan itu ada. Kamu tahu adakah Yusuf punya desire itu? Keinginan itu dari Tuhan. Tuhan kasih bahwa seorang cowok bisa tertarik kepada wanita. Seksual itu dari Tuhan. Tuhan itu desire. Tetapi opportunity jangan kamu sambar. Ada orang bilang sama saya, tapi gue gak jatuh kayak dia karena lu belum punya opportunity aja. Begitu punya opportunity jatuh juga. Ada orang bilang sama saya, gila ya brother itu gak rohani ya. Ini lihat gua dong tiap hari. Tuhan, hanya Tuhan dan gua. Baru dipromosi, baru naik 5 juta. Udah, lupa Tuhan. Desire boleh, lu mau lebih berhasil. Tapi opportunity datang, bagaimana kita bersikap? Apakah tetap kita realize the cost? Luar biasa. Dia tidak mendengarkan bujukan itu. Bukan hanya itu. Yang ketiga, dia resist the urge. Desire ada,
Opportunity ada, tapi dia terus tolak itu. Dia bukan hanya hitung harga, dia tolak itu. Lihat di sini ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Ini opportunity the best. The best. Opportunity is right there. Cuman dia dan Tuhan. Itu pun dia gak mau ambil opportunity. Lihat, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Sekarang bukan yang bilang, mari tidur dengan aku. Sekarang pegang baju, mulai makin agresif. Sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Kamu tahu, saya gak lihat ayat berikutnya. Terus Yusuf, gak ada begitu. Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lari dia. Kamu tahu nggak? Supaya kamu tahu timingnya. Waktu itu Musa aja belum ada. Jadi hukum Taurat dia belum ada. Supaya kamu tahu tidak ada namanya law tentang itu. Sekarang kamu dan saya, kita sudah ada firman bicara tentang itu. Buku Petrus katakan, kalau kamu sekarang ada godaan, you flee from it. Resist the devil and flee. Ini sebelum ayat dituliskan, dia sudah lari. Makanya saya bilang saudara-saudara di sini, kamu adalah orang yang dulu pernah menghadapi pornografi, bahkan sebelum kamu jadi murid, atau mungkin ada di antara kita datang masih bergumul tentang itu. Kamu harus lari dari itu. Kalau kamu tahu kamu jatuh karena kamu sering lihat apa? Your mobile phone. Ini saya dan dengar dari saudara-saudara. Ini real. Lihat di sana, saya mau bilang terus terang, kenapa kamu tidak lari dari itu? Taruh sejauh. Jangan kamu mau tidur pun kamu taruh di balik bantal kamu. Itu namanya you sleeping with the enemy. Taruh jauh. Mau tidur, jangan nggak bisa tidur, buka lagi. Akhirnya kamu jatuh karena itu. Sejauh mungkin. Kalau kamu tahu itu menggoda kamu, ganti handphone kamu. Jangan yang canggih, downgrade yang cuma bisa nelepon aja. Saya udah cerita sama kalian, saya bersyukur saya dikasih Fania yang betul-betul, saya mau kemana pun, saya tahu karena dia capek, dia ikut saya pergi kemana, karena saya butuh dia. Saya butuh dia dari sana. Kadang-kadang, sangat jarang sekali kalau saya pergi travel, itu saya sendiri. Saya sudah putuskan, kalau ada wanita lain duduk di samping saya langsung akan keluarkan gambar keluarga saya. No, emangnya GR lo, emangnya dia suka lo? Belum tentu juga, saya nggak tahu. Tampang saya nggak gitu elok. Tapi setidaknya sikap saya harus bisa manis, ngerti nggak maksudnya? Saya harus bisa lari lebih dulu. Lebih bagus saya taruh jauh-jauh dulu, saya kasih nah, lihat ini. Ini keluarga saya. Banyak cewek saya ngomong gini ya, ini keluarga saya. Udah mulai nggak tertarik dia. Bagus. Apa yang kamu sudah lakukan? Apa yang kamu sudah decide? Jangan pertanyaan kita, ini pertanyaan yang salah. How close can I get to the line? Seberapa boleh? Tapi kan kita nggak ada apa-apa. Ini sering saya dengar. Tapi kita nggak ada apa-apa kok. Memang nggak ada apa-apa. Kalau kamu ada apa-apa, kamu nggak berani ketemu kita udah. Memang kamu belum ada apa-apa. Tapi jangan karena itu kamu bilang, I can be so close to the line. Nggak ada apa-apa. Kita cuma teman kok. Berapa banyak kita konseling saya dengan Fania. Mulai dari teman. Lama-lama berbunga-bunga. Lama-lama udah affair. How close can I get to the line? That is the wrong question. The right question yang kamu harus tanya adalah how far away can I get away from the line? Seberapa jauh saya bisa get away dari line itu? Alkitab sudah bilang jangan pikir kamu itu kuat. Kamu pikir kamu kuat, kamu akan jatuh. Alkitab sudah bicara tentang itu. Kamu tahu petinju itu akan hajar. Petinju, saya ada kenal petinju yang dia bilang, saya bilang kamu ketemu dengan orang yang gede gitu kuat gimana? No problem. Kenapa? Saya sudah tahu titik lemahnya. Ini yang sering petinju bicara. Titik lemahnya di mana? Di sini bro. Sekali belum ini, 2 kali, 3 kali. Mulai dia mulai mual-mual dikit. 10 kali. Sama. Semua kita di sini ada titik lemah. Kalau kamu tahu itu titik lemah, kamu run away dari itu. Kalau kamu tahu itu pornografi, kalau kamu tahu itu adalah ada minuman keras,
Kalau kamu tahu kemabukan adalah masalah kamu, you run away. Bukan, oh enggak nih, baru 2 botol, gua oke. Bukan, pergi lari dari itu. Kalau kamu tahu uang adalah masalah bagi kamu, lari dari itu. Jangan kamu main-main di area itu. Kalau kamu tahu ada kelompok yang kamu tahu bisa berbahaya bagi kamu, lari dari itu. Kirim brother lain, reach out ke dia. Kirim orang lain, bilang, aku nggak tahan sama dia, bentar gue jadi tukang gosip lagi. Lari dari itu, kirim orang yang tidak suka gosip. Reach out, kita tetap harus mengasihi orang. Iblis tahu mana titik lemah kamu, dan dia akan hajar terus di sana. Amen? Yang terakhir, bukan hanya dia remain faithful. Dia juga hitung harga. He realized the cost. Dan dia resist the urge. Ada temptation itu dia bahkan, saya sudah putuskan. Jangan waktu gue ada di sana digoda baru gue putusin. Enggak. Sebelumnya gue udah tahu titik lemah saya di mana, dan saya sudah harus pergi jauh dari itu. Saya tahu Yusuf waktu itu belum ada firman. Tapi dia recite the word. Karena dia punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Yang membuat dia bisa punya logiknya Tuhan. Hari ini kita bisa punya firman Tuhan, kita baca. Tapi belum tentu kita punya logik cara berpikir Tuhan. Cara berasa Tuhan. Yusuf, dia recite the word. Mazmur 119 ayat 9. Pemazmur, kalau kamu baca Mazmur ya gila ya. Karena orang belum kejadian perjanjian baru, tapi sudah dibuatin, sudah dituliskan. Ini adalah orang yang cinta Tuhan banget ini. Dari mereka hubungan dengan Tuhan, bahkan belum tertulis aja mereka sudah bisa. Dan kamu tahu, ini Pemazmur tulisan 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan mandi 10 kali sehari? Dengan sabun Lifebuoy. Zaman dulu Lifebuoy ya, sekarang apa sih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kenapa kita perlu membaca firman ini? Terutama orang yang sering goda, jatuh di sana sini. Hafal firman. Meditasi itu. Itu sangat powerful. Berapa banyak ayat hafalan datang, saya bilang, nolong banget. Amen? Nah, keputusan dia bagus? Benar? Bagus? Jadi kalau dia ambil keputusan, dia bisa lakukan 4 hal itu, berarti dia diberkati? Harusnya dia diberkati? Saya kasih tahu, karena dia lakukan itu, ini yang terjadi sama dia. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saya mau tanya, setelah kamu ambil keputusan yang benar, kamu lakukan yang tadi semua itu 4 poin, udah itu yang terjadi sama kamu, dipenjarakan. Saya mau tanya, will you praise Jesus? Will you praise Jesus? Saya mau bilang terus terang, karena ini adalah ujian penolakan. Ini adalah ujian dari trials yang banyak orang tidak lewatin. Dan akhirnya orang mulai tidak punya impian untuk Tuhan lagi. Karena dia bilang, gua ambil keputusan benar, gua ambil sikap. Tapi lihat sama gua, yang orang ini yang main-main kompromi, nggak ambil sikap. Lihat mereka makin makmur, makin hebat. Lihat dia sekarang sudah seri berapa mobilnya. Lihat mobil gua masih klutuk. What if the right choice leads you to the wrong place? Saya mau kita betul-betul jujur di sini. What if the right choice lead you to the wrong place? Saya bersyukur beberapa hari yang lalu ada seorang brother Singapura call saya. Dia bilang, bro, do you have time? Saya bilang, kenapa? Dia kok kayaknya serius tiba-tiba. Dia bilang, bro, kamu tahu kan, kita kan udah doa untuk dapat satu tempat di Singapura. Di Singapura untuk kamu bisa dapat satu tempat, kamu harus apply ke pemerintah, harus dapat, itu prosesnya banyak. Kita doa, saya masih ingat hari itu dia bilang mungkin sekitar April, mungkin bahkan akhir tahun mungkin. Tiba-tiba dia bisa dapat satu tempat ini, dapat itu ada tempat yang dia mau, sangat bagus. Saya sendiri tahu tempat itu bagus, dia dapat itu. Dia call. Dia bilang, bro, ada satu hal. Saya mau get advice. Saya bilang apa? Pemerintah minta saya declare, saya ada aset lain enggak? Ada rumah lain enggak? Terus saya bilang, sebelumnya gimana? Sebelumnya mereka enggak tanya. Cuma tanya ada aset enggak? Tapi saya tahu kalau saya ngomong, ada aset lain, ini saya enggak dikasih.
Jadi pertanyaannya, kasih tahu atau tidak? Lagi pula, belum tentu mereka cek kan. Saya hargai saudara ini dan attitude benar. Dia bilang, bro, just let me know what I need to hear. Saya bilang, kamu adalah orang yang lebih mau pilih right place, right choice, atau kamu lebih mau orang yang pilih nice, better place. Dia bilang, saya ini udah kenyang hidup, selalu mau better place, better place. Gak ada place yang lebih better dari heaven, bro. Karena itu apa? I want to make the right choice. I said, so be it. You make the right choice. Resikonya apa? Ya wrong place nanti jadinya, bro. Mungkin tempatnya jadi di gang sana, bro. Saya bangga dengan saudara itu. Dia bilang, can you lead me in prayer? Kita pray. Dia bilang, bro, saya udah decide. I will make the right choice. Walaupun I'll end up in the wrong place. Itu yang terjadi dengan Yusuf. Dia make the right choice, tapi leads dia ke wrong place. Tapi dia tahu, short-term pain usually leads to long-term gain, right? Saya mau tutup dengan ini. Tetapi Tuhan, gila loh, dari budak sekarang di penjara. Nggak habis-habis. Habis jatuh, ketimpa tangga, tangganya ada paku, pakunya ada tetanus. Tetapi Tuhan, but God, menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Gila, sebelumnya kesayangan favorit dari Potifar. Dia budak. Sekarang kepala penjara pun dia jadi favorit. Why? Because of the providence hands of God. Nggak kelihatan. But God is working something beautiful in your life and my life. God is working something beautiful in your family, in this church. Jangan kamu pikir ini kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Remain faithful kepada Tuhan. Realize the cost. Count the cost. Count the blessing dari Tuhan. Amen? Resist the urge. Resist the temptation. Decide sebelum kamu hadapi trial atau tantangan itu. Ataupun cobaan itu. Recite the word. Tetap di dalam firman. Dan kamu tahu nggak? Keep making the right decision. Keep making the right decision. Keep making the right decision. Walaupun keadaannya mungkin makin buruk. You end up in the wrong place yang kamu nggak suka. Tetapi Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudaranya di Kejadian 50. Saudaranya udah takut. Semua udah takut. Kamu tahu, di Kejadian 42, 47, 48. Muncul tetapi Tuhan. Di penutupan di Kejadian 50. Nah, itulah enaknya kalau 14 pasal. Kamu loncat-loncat tinggal kasih yang terakhirnya. Ya, tetapi Tuhan sudah tahu semuanya, bahkan belum terjadi. Dan Tuhan sudah rancangan supaya saya bisa selamatin bangsa ini. Yang kita tahu kemudian hari, bangsa ini dipakai oleh Tuhan. Sehingga kamu dan saya orang Indonesia bisa kenal Tuhan yang sejati. You know what? Because of what Joseph did. Bayangkan kalau Yusuf saat itu enggak. Kamu dan saya hari ini mungkin belum kenal Yesus. But God providence work. Jangan ambil hal-hal kecil terjadi hidup kita, kompromi sana sini sebagai hal kecil. Karena what you decide today kelihatannya kecil. But it brings the impact adalah eternity. Kekekalan. Amen? Malam ini saya tantang, tulis impian kamu. Bisa? Mari kita tutup doa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat Engkau. Terima kasih untuk kasih setia Engkau. Bantu kami Tuhan semua. Untuk semakin mengasihi Engkau. Semakin percaya Engkau. Percaya bahwa your providence hand will work in our life all the time. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan berkati kita semua di sini. Amen.